Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri dan mengarahkan hati, juga pikiran kita, semata-mata hanya pada Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami kembali mendapat kesempatan yang indah daripadamu untuk menikmati hidup pemberianmu. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu ini kami mengerti dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan yang Engkau percayakan untuk kami jalani hari demi hari. Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami siap sedia mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya persiapkan akan kita baca dan renungkan dari kitab 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai pada ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku meminta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita sekalian yang mendengarkan firman ini. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini dalam sorotan tema menjadi bau harum dari Kristus. Menjadi bau harum dari Kristus. Mungkin pernah dalam suatu ketika di mana kita berjalan-jalan di tengah keramaian, lalu tiba-tiba kita mencium sebuah aroma yang lembut dan sangat kita sukai.
Apa yang terjadi? Mungkin perhatian kita akan sedikit terganggu karena teralihkan kepada aroma yang harum itu. Mungkin juga akan muncul ketertarikan dalam diri kita untuk memastikan dari manakah aroma itu berasal. Dan dalam hati mungkin bertanya-tanya, itu parfum merek apa ya? Siapa yang menggunakannya? Atau mungkin dalam sebuah perjalanan kita tiba-tiba mencium aroma makanan, aroma masakan yang seketika mengundang rasa lapar kita. Sering kita sejenak teralihkan perhatian kita saat kita mencium aroma-aroma tersebut. Tentu berbeda dengan bau busuk, bau yang tidak menyenangkan yang kita cium. Kita akan segera menutup hidung kita dan mungkin sesegera mungkin kita akan meninggalkan tempat itu dan menghindari tempat di mana kita merasa bahwa ada aroma yang tidak sedap di sana. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ilustrasi sederhana ini kiranya membawa kita pada perenungan bagaimana kita harus menjadikan diri kita ini mempunyai daya tarik dalam setiap kehadiran kita, dimanapun dan kapanpun. Tentu yang saya maksud bukanlah sekedar mendandani diri kita dalam bentuk fisik dengan berbagai aroma-aroma yang wangi, melainkan lebih daripada itu, yakni bagaimana makna kehadiran kita menebarkan bau yang harum dalam setiap pikiran kita, dalam setiap tutur kata kita, dan dalam setiap tindakan kita hari demi hari. Itu bisa menjadi aroma yang harum dari Kristus untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus dengan segiat-giatnya pergi dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk menebarkan bau keharuman dari Kristus itu, yaitu Injil keselamatan. Baru saja Paulus sampai di Troas dan dia sangat bersyukur ketika dia sampai di sana bahwa ternyata telah berlangsung pekabaran Injil di sana. Lalu segera Paulus melanjutkan perjalanannya ke Makedonia untuk terus memperluas wilayah pekabaran Injil supaya semakin banyak orang yang mencium aroma yang harum dari Kristus itu. Komitmen dan kesungguhan Paulus memberitakan Injil tentang Yesus Kristus membuat keharuman dari Kristus semakin tercium di mana-mana dan membawa daya tarik kepada setiap orang yang mendengarkan pemberitaannya. Namun bukan hanya itu. Tekun dan segiat-giatnya tidaklah berarti tanpa dibarengi dengan sikap hati yang baik kepada semua orang, terutama dengan rekan-rekan sepelayanan kita. Dalam bacaan kita ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita melihat bahwa Paulus tidak merasa tenang karena ketika dia sampai di Troas dia tidak menjumpai Titus, saudara sepelayanannya. Itu artinya bahwa kita juga dapat menampakkan bau harum ketika kita tetap rukun, ketika kita tetap saling merindukan satu sama lain, ketika kita tetap saling memperhatikan di antara rekan-rekan sepelayanan kita dan di antara saudara-saudara dalam persekutuan kita. Bayangkanlah Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, seandainya Paulus selalu bertengkar dengan Titus dan saudara-saudara sepelayanannya yang lain, saling membenci, saling menebar gosip, dan lain-lain sebagainya, bagaimana mungkin orang akan tertarik menjadi pengikut Kristus? Ketika di dalam persekutuan pengikut Kristus tidak ada kedamaian, dan justru yang selalu tercium adalah aroma-aroma yang menyengat, yang sama sekali tidak menyenangkan. Renungkanlah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, diri kita
rumah tangga kita, persekutuan kita, dan berbagai komunitas kita akan selalu dirindukan oleh banyak orang jika di dalamnya kita selalu menebar aroma-aroma yang menyejukkan. Sebaliknya, orang akan meninggalkan kita, menghindari rumah tangga kita, menghindari persekutuan kita, apabila di dalamnya kita justru selalu menebarkan bau-bau yang tidak sedap. Ada banyak orang yang merindukan untuk hadir di gereja karena membayangkan gereja pasti penuh dengan kedamaian, karena semua orang akan selalu mengaplikasikan kasih Kristus di dalam setiap tindakannya. Namun, perlu juga kita sadari, ada begitu banyak orang yang meninggalkan gereja oleh karena gereja tidak lagi sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita jadikan diri kita jadikan keluarga kita jadikan persekutuan kita sebagai bau harum dari Kristus, agar semua orang yang mencium keharuman itu memiliki ketertarikan untuk datang kepada Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika Engkau memberikan kami kepercayaan untuk menebarkan keharuman kasih-Mu kepada semua orang. Sekiranya melalui kami semua orang di dunia ini mengenal Engkau dan datang kepadamu. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadikan diri kami berarti bagimu, berarti bagi sesama kami, dan bermakna dalam setiap keberadaan kami. Biarlah setiap perjalanan kehidupan kami senantiasa kami jalani dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga diri kami adalah bau harum daripada-Mu. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu pagi ini. Kami hendak melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Biarlah di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap aktivitas kami, di sana pun bau harum daripada-Mu senantiasa tercium melalui kehadiran kami. Berkati kami semua, berikan kesehatan, berikan hikmat dan kebijaksanaan menjalani hidup ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sempurnakan kami yang bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat melanjutkan berbagai aktivitas, tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini. Semoga kita semua berhasil dalam setiap langkah juang kita hari demi hari. Tuhan memberkati. Amin.